Alhamdulillah sehat, kesibukannya masih seperti sebelumnya, syuting, bisnis, anak, suami. Terus gimana nih kan kami Isya sendiri kan punya circle yang moms apa itu? Sweet moms. Iya, sweet moms itu. Gimana sih kedekatan kakak sama mereka? Deket sampai sekarang sih, walaupun kita jarang nongkrong gitu ya, jarang ketemuan yang sering gitu intens. Tapi rutin karena kita kebetulan memang lagi ada podcast bareng. Ini dari sini aku lanjut podcast sama Moms with Moms. Jadi biasanya kalau udah jadwal syuting bareng sama mereka bisa seharian tuh, bisa sampai sore ketemunya. Jadi disitulah momen biasanya kita bisa ngobrol segala macam lah. Tapi biasanya kalau di luar dari Moms with Moms, kalau kita janjian ketemuan sih sebenarnya spontan aja. Kayak aku masih sering padel sama Nola, terus masih sering jalan sama Mona gitu, terus padel sama Angie juga gitu. Jadi sedekat itulah. Terus gimana tuh kakak, kan mereka pasti sibuk satu sama lain, gimana sih ngejaga itu dan bikin kalian tuh akhirnya bikin podcast dan jadinya makin dekat, itu seperti apa sih awalnya? Awalnya karena dulu tuh sebenarnya kita punyanya website zaman dulu. Jadi berawal dari persahabatan kita berlima. Dulu kan kita tuh mengalami fase kehidupan bareng. Jadi waktu nikah tahunnya tuh gak beda jauh. Terus kita punya anak pertama pun gak beda jauh. Sampai akhirnya punya anak sekarang yang terakhir dari penutupnya adalah anaknya Nolan, Akea. Sampai sekarang tuh kita masih deket. Nah, deketnya ini bukan cuma sama ibu-ibunya doang, tapi suaminya, anak-anaknya, even sampai driver dan neninya pun dulu tuh satu geng gitu loh. Jadi kita udah sedekat itu sampai akhirnya kita mikir kalau kita ngumpul-ngumpul doang tapi nggak bermanfaat untuk orang, mendingan kita bikin website yuk. Awalnya website, sampai akhirnya sekarang zamannya podcast, akhirnya kita berpikir untuk membuat podcast. Podcastnya isinya nggak jauh-jauh dari dunia motherhood, tapi dari point of view yang beda-beda nih, karena ada 5 ibu di sini, jadi punya 5 point of view yang berbeda-beda. Tapi kalian ini nggak sih, pasti ada perdebatan antara satu antara lainnya. Nah itu gimana tuh biasanya kalau misalnya kalian berdebat, solusinya gimana atau seperti apa sih? Ya kalau pertemanan sih sebenarnya kalau debat-debat biasa sih wajar ya. Ribut juga kita pernah gitu ya, diem-dieman gitu, nggak ketemuan juga pernah gitu. Jadi buat kita tuh sebuah persahabatan akan teruji ketika memang persahabatan itu sudah pernah berantem dan kayak kita punya saudara kandung lah. Mau ribut kayak apapun sama kakak atau adik kita kan balik-balik lagi gitu loh ke mereka. Begitupun dengan persahabatan kita. Jadi kayaknya debat-debat sih biasa aja ya, nggak apa-apa. Oke, kan awalnya kan dari website akhirnya menjadi podcast. Nah itu awalnya dari ide siapa sih Kak? Idenya pertama dari Angie. Waktu itu Angie kan memang bergelut di bidang media ya. Terus sampai akhirnya Angie mikir kita bikin podcast aja yuk gitu. Terus kita semua serentak mengiyakan karena buat kita tuh syutingnya effortless, kayak beneran lagi ngobrol tapi ada kamera. Jadi semuanya run through, kita cuma dikasih tahu topiknya apa. Udah gitu secara hampir semuanya host kecuali Nola. Nola aja yang jadi penyanyi, mulutnya bawelnya nggak berhenti gitu ya. Jadi kebayang dong 5 orang harus ngomong di satu podcast tuh kayaknya rame banget lah gitu, seru. Tapi awal mula podcast itu ada ini nggak sih kayak kesulitan untuk ngimbangin untuk konsistennya? Secara kan jadwalnya kan beda-beda. Oh iya, kita 3 orang yang bisa jalan. Jadi kita nggak mau tunggu-tungguan nyari 5 semua bisa, karena memang mengingat jadwalnya juga nggak semuanya pasti bisa 5-5-nya gitu loh. Dan kita udah komit 3 moms yang bisa jalan. Berarti kalau misalnya 3 aja itu nggak apa-apa. Oke, terus habis itu kan udah sedekat itu dan udah hampir setiap hari ketemu gitu kan ya. Terus ada ini nggak sih Kak, kayak perbedaan pendapat kan itu pasti ya. Nah itu biasanya tuh kayak gimana tuh kalau misalnya? Yang ada nggak apa-apa sih, yang tadi aku bilang ya, kita beda pendapat
berantem aja udah pernah gitu loh, diem-dieman udah pernah, nggak ada masalah. Yang namanya sahabat, kita suami istri aja sering beda pendapat, jadi nggak apa-apa. Biasanya kalau misalnya berantem gitu paling diem-dieman lama-lamaan, itu lamanya berapa lama? Berapa lama ya? Ada kayak sampai seminggu lah, sebulan atau seperti apa? Kalau beneran berantem sih aku pernah ngalamin sampai hampir 6 bulan lah ya, pernah gitu loh. Dan nggak ketemuan gitu karena ya males aja, sampai akhirnya udah healing baru ketemuan lagi gitu loh. Tapi yang lain ikut mendamaikan lah ibaratnya gitu, kayak lo kenapa gue ini ya gini ya, lo aduh sorry ya begini ya, berupaya untuk memperbaiki situasi dan pertemanan gitu loh. Jadi ya biasalah, namanya persahabatan pasti ada aja masalah. Nah terus kan Itu karena apa sih Kak, kalau itu karena apa? Bercanda kelewatan aja. Sama Terus siapa aku ini udah pernah diangkat kok di Rumpi, udah pernah di Pagi-Pagi Ambiar, udah pernah aku ngomong waktu itu. Jadi bercanda kelewatan dan baby tersinggung sebagai suami. Aku pun tersinggung gitu, kayaknya udah nyenggol-nyenggol harga diri gitu kan. Udah tuh dari situ sakit hati. Sampai akhirnya 6 bulan deh pokoknya kita nggak ketemuan, dan aku nggak ketemu sama semuanya ya, maksudnya kayak udah deh jauh dulu deh gitu. Aku nunggu healing dulu, aku biar netral dulu. Tapi udah maafin, udah minta maaf ke aku langsung. Ya udah gue maafin, tapi sorry ya gue belum bisa ketemu, nggak apa-apa ya. Ya udah aku 6 bulan itu karena ada gengsi juga nggak sih Kak, bisa satu sama lain? nggak ke gengsi sih, cuma ini aja, lebih ke buat aku kayak waktu itu belum siap aja untuk ketemu. Nah terus Gitu. kedekatan kalian, anak-anak kalian juga sampai dekat. Nah itu gimana tuh Kak? Anak-anak kalian Deket. sering pergi bareng Kak? Atau Iya, seperti apa? nggak sering. Pokoknya kita tuh sekarang udah di fase dimana kita tidak saling menuntut dalam pertemanan. Artinya kalau misalnya diajakin ada yang nolak dan nggak bisa, ya kita udah nggak baper gitu loh. Udah biasa aja gitu. Begitupun dengan anak-anak. Kalau misalnya anak-anak lagi mau ngumpul terus ada yang nggak lengkap, ya nggak apa-apa gitu loh. Jadi bener-bener organik, natural, karena udah puluhan tahun ya Mbak, kita udah kayak adik kakak, udah kayak keluarga gitu loh. Berarti Kakak juga udah menganggap anak-anak teman Kakak itu kayak anak Iya. sendiri ya? Nah itu gimana tuh Kak? Ada kayak misalnya kayak Kak Naura kan dekat sama Kakak atau curhat-curhat atau seperti apa? Kalau sama Naura karena sibuk ya, kesempatan untuk curhat banget tuh ya selewat-selewat aja. Kayak kemarin baru putus, ya aku nanya cuma selewat-selewat aja lah. Cuma kalau curhat gimana-gimana sih enggak, karena nggak ada kesempatannya, karena Naura juga sibuk. Paling deket ya karena aku lebih sering ketemu sama Mona, paling ya sama anak-anaknya Mona sering ketemunya gitu loh. Jadi sekarang mereka udah pada gede-gede. Kalau ketemu pun ya kalau memang aku lagi bikin acara di rumah, kayak misalnya ada kajian, ada acara ulang tahun kemarin baby yang 50 apa segala macam. Jadi event-event tertentu aja sih. Terus gimana nih Kak? Kan ini udah masuk liburan ya. Nah Kakak udah ada planning kan mau ngajak anak kemana atau mau berlibur kemana sama anak-anak? Kemarin sih baru ke puncak. Kayaknya nggak akan jauh-jauh karena 2 minggu lagi udah masuk. Sekolah anakku tuh termasuk yang awal libur. Jadi masuknya juga lebih awal dari sekolah lain. Jadi kalaupun nanti liburan yang dekat-dekat kali ya, belum tentu yang jauh-jauh. Cuma Bambang tuh udah ngorder pengen lihat pantai. Sementara kita baru pulang dari Bali 2 bulan yang lalu gitu. Jadi kayaknya nggak mungkin jauh. Nggak tahu deh nyari pantai dekat Jakarta mana ya. Ancol kayaknya aduh kotor nggak ya gitu. Terus mau Anyer nggak tahu nih, kayaknya kemungkinan mungkin ke Anyer gitu ya, tapi belum tahu, masih menimbang-nimbang lah. Berarti anak Kakak udah request mau ke pantai, emang suka berenang atau seperti Senang, apa? anak-anakku semuanya, keluarga aku pada gila pantai, jadi pasti senang banget kalau ke pantai. Berarti anak Kakak les renang juga kan atau seperti apa? Berenang sendiri ya semuanya, karena Berarti di rumah otodidak aja. iya. Terus habis itu ada ini nggak sih Kak, kayak parenting Kakak ke anak seperti apa sih? Sekarang kan udah zamannya udah digital, udah ada teknologi. Kakak ada kekhawatiran sendiri nggak sih? Pasti karena
ya teknologi atau gadget itu kan kayak dua sisi mata uang ya, bisa menguntungkan dan juga bisa membahayakan. Jadi pinter-pinternya kita memonitor dan jangan sampai overuse saja gadget. Jadi ngeri lah ngelihat tontonan sekarang, one click bite itu bisa langsung nyasar kemana-mana. Jadi benar-benar harus dipantau terus penggunaannya. Berarti kakak ngejatahin ke anak kayak Iya. misalnya satu hari berapa jam Iya. seperti apa kak? Iya, kalau Bambang 3 jam. Berarti cuma bisa megang HP atau gadgetnya 3 jam Iya. aja. Setelah itu Udah, mereka ya cari aktivitas lain. Bambang aku suruh main bola, terus gambar, main basket, karena anaknya aktif banget kan. Jadi dibikin capek aja dengan kegiatan olahraga. berarti kalau misalnya kayak emang dia beraktivitas berkegiatan pasti nanti nggak rewel gitu ya? Iya. Tapi anak kakak gampang tipe yang rewel gitu nggak sih kalau misalnya kakak kerja atau seperti Enggak atau sih, tinggal-tinggal? alhamdulillah. Enggak ya? Oke. Terima kasih banyak. Iya, Kak. terima kasih. Thank you ya. Terima kasih banyak ya.